Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihu burhanuh al-mabsutu fil wujudi karamu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati ayunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini dan segala aktivitas amal ibadah kebaikan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang akan kita kerjakan bernilai sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi wasilah, menjadi asbab, menjadi sebab kebaikan ya, insyaallah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala masalah yang kita hadapi diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala penyakit yang kita rasakan mudah-mudahan dihilangkan, diangkat penyakitnya, diberikan sehatul afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak keturunan semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, hafidh dan hafizah, yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bahwasanya 2 hari ini kita diperlihatkan ya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya fenomena alam. Ya. Sesuatu yang terjadi pada alam semesta yang kita lihat langsung dengan mata kita sebagai seorang manusia. Ya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita mengalami taifun ya, bahwasanya bagaimana di Hong Kong ini kalau T8 kan semuanya diliburkan ya. T8 apa artinya? Angin badai ya, angin kencang ya. Kita yang udah punya rencana ya mau makan-makan di warung apa tuh, biryani ya Bu? Ya, ternyata gara-gara taifun gagal semuanya ya. Taifung. Ah? Taifung. Oh, taifung. Taifung. Oh, taifung namanya. Tulisannya biasa taifung gitu Indonesia. Ya. Nah, begitulah kita manusia hanya bisa merencanakan, akan tetapi semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terjadi ataupun tidak terjadi semua adalah urusan Allah. Kita timbang rencanain, kita hanya bisa memprogram ya, kita punya target, tapi semuanya pasti ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ya kita yang melihat ini semua sebagai salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi fenomena alam itu, atau kalau di Indonesia itu kan bukan fenomena alamnya, bencana alam banyaknya. Tapi ada juga yang mengatakan bencana alamnya itu fenomena alam. Ya. Nah ini bagaimana nih kita sebagai muslim, ya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat apapun yang terjadi ini ya di alam semesta ini dalam bingkai iman. Artinya kita sebagai muslim ketika melihat misalkan ada taifun, kemudian juga ada banjir ya, banjir bandang ya Bu. Kemarin bulan apa tuh terjadi banjir di sini?
Belum lama ya. Bulan Ya. 1 kayaknya. Hah? 1 Agustus. Oh, bulan Agustus. Iya. Ya. Nah, itu banjir yang begitu besar. Ya, hujan yang tak henti-henti, apalagi Indonesia. Ya, sering banjir, sering longsor, sering gempa. Ya. Apalagi banyak pokoknya Indonesia itu. Ya, gempa bumi dan sebagainya. Sekarang di Indonesia itu lagi musim kemarau. Ya, panas semuanya. Ya, di Karawang, di mana-mana itu padi udah pada kering. Ya, kekurangan air. Ya, banyak yang gagal panen. Nah, ini kita melihat ini bukan sebatas fenomena alam biasa. Tapi bagaimana kita melihat sebagai seorang mukmin ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti tadi ada taifun di sini, banjir besar Indonesia, kemarau panjang, panas ya dan sebagainya. Itu bukan sekedar fenomena alam. Bukan sekedar bencana alam, tapi itu adalah peringatan, ya, teguran bagi kita, ya, untuk senantiasa kita introspeksi diri, memperbaiki diri kita, senantiasa memperbaiki amal ibadah kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada ibadah kita yang belum benar, ya, masih bolong-bolong, ya, ibadah kita yang masih malas-malas, maka ketika kita melihat fenomena alam tersebut, maka kita bisa memperbaiki ibadah kita. Ketika ada sedekah, infak, ya, zakat kita yang masih jarang-jarang, ya, atau masih pelit, masih susah kita keluarkan, maka di situ adalah peringatan buat kita untuk senantiasa kita bisa menunaikan, ya, infak, sedekah, zakat di kita dan sebagainya yang insya Allah akan membawa keberkahan dalam hidup kita, ya, akan bisa menolong di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi angin, badai dan sebagainya itu bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru T8 aja kita udah disuruh nggak boleh keluar. Ya, 9 bahkan 9 kita udah nggak boleh keluar semua. Sebagian besar alat transportasi mati, ya, tidak beroperasi, ya, orang pada takut keluar. Coba bayangkan baru T9, ya, belum Allah keluarkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika nanti bumi ini semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu baru T8 doang. Belum bagaimana nanti kalau Allah hancurkan semuanya nih, ya, laut, ya, dulu Indonesia pernah ada yang namanya tsunami, ya, banjir paling besar dalam sejarah peradaban umat manusia. Ya, itu siapa yang menggerakkan? Ya, siapa yang menjadikan semua itu, alam itu, ciptaan itu bisa menggulung manusia, bisa menghancurkan manusia? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya alam ini sudah capek dengan manusia. Ya, laut, air udah capek, tanah udah pegel sama manusia. Ya, semuanya. Jadi ingin membalas perbuatan manusia. Ketika manusia ini berbuat maksiat, ya, banyak dosanya, maka alam-alam ini yang menjadi tentaranya Allah, yaitu ingin menghancurkan kita sebagai umat manusia, ya. Apalagi dulu, ya, umat-umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan bala tentara Allah yang memang itu adalah ciptaan Allah. Ya, misalkan bagaimana Fir'aun dihancurkan dengan laut, ya, laut terbelah, kemudian Fir'aun jalan, kemudian mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kaum Ad atau kaum Tsamud, mereka yang dihancurkan dengan angin yang begitu kencang yang nggak pernah berhenti-henti,
ya, menggulung mereka, menghancurkan mereka dan mematikan mereka semua. Ya, jadi manusia-manusia yang ingkar semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ya, kita bisa menjadikan ini semua sebagai pelajaran, ya, peringatan buat kita semua. Ya, artinya walaupun kita berada di negeri yang minoritas muslim, bukan semata-mata kita menjadikan fenomena alam ini sesuatu yang biasa. Oh, luar biasa itu taifung, ya, kejadian alam emang biasa di Hong Kong mah. Nah, jangan, artinya kita harus yakin bahwasanya ini adalah semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya angin itu bisa lebih besar, ya, menghancurkan kita semua ketika memang sudah waktunya, ketika memang sudah saatnya, ya, ketika Allah perintahkan malaikat peniup sangkakala itu untuk meniupkan sangkakalanya, trompetnya, maka hancurlah kita semua karena kita hanya sebagai ciptaan Allah. Maka mudah-mudahan kita semua istiqomah di Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kebaikan. Insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan semua yang lagi banyak urusan, Bu Sofi mudah-mudahan besok dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada jalan keluar dari masalahnya. Kemudian juga Bu Tini, yang mudah-mudahan dapat majikan yang enak, ya, yang banyak ngasih duit gitu kan, banyak ngasih bonus semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ibu juga semua yang nunggu visa, mudah-mudahan ya dicepatin visanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting jangan putus kita berharap kepada Allah. Yang penting senantiasa kita terus mengharap kepada Allah, jangan putus asa, ya, jangan sedih, jangan banyak gelisah. Ya, pokoknya kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ibadah kita, dengan kebaikan ibu semua kepada ustadz-ustadz yang datang, ya, subhanallah, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah, ya, segala urusan ibu dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis memang dijelaskan bahwasanya siapa saja yang memudahkan urusan saudaranya, maka urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Bahwasanya Allah senantiasa membantu hambanya. Ya, jadi Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Jadi kalau saudaranya ditolong, insyaallah ya ini orang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita percaya, kita yakin, mudah-mudahan kita semua ya diberi kesehatan, ya dimudahkan segala urusan kita, segala hajat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Hadanallahu ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.